Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Salwa hadir? Hadir. Anissa? Hadir. Navia? Hadir. Oke, berarti di sini hadir semua? Hadir, Bu. Baik. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan adab membaca Al-Quran dan juga berdoa. Pada kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa atau kalian diharapkan memahami adab membaca Al-Quran yang nantinya akan kita bahas, ada apa aja adabnya, kemudian menjelaskan adab berdoa, dan yang terakhir itu mempraktikkan adab membaca Al-Quran dan juga berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa kalian lihat pengertian adab. Adab adalah tata krama atau perilaku yang baik. Jadi adab bisa digambarkan merupakan suatu perilaku yang seperti apa? Perilaku yang positif, gitu. Dalam Islam, adab ini sangat penting saat beribadah. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita sedang berinteraksi gitu. Selain kita berinteraksi sama manusia saja, kita harus beradab, apalagi kepada Sang Khalik. Oke, yang ketiga itu ada membaca Al-Quran dan berdoa harus dilakukan dengan sopan dan juga dengan penuh hormat. Nah, kenapa demikian? Karena Al-Quran ini kan merupakan suatu kitab suci, merupakan suatu pedoman hidup umat Islam. Maka kita harus berlaku sopan gitu kepada Al-Quran dengan cara membacanya secara perlahan, kemudian juga dalam berpakaian seperti apa yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada membaca Al-Quran. Yang pertama itu kita diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kita kan tidak tahu ya, ketika kita dari luar, kita dari manapun gitu, kita bisa saja terkena najis yang tidak kita sadari. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita bersihkan dulu najis itu dengan cara berwudu dalam keadaan tubuh yang harus sudah bersuci gitu. Yang kedua itu ada membaca ta'awudz dan juga basmalah. Tujuannya apa? Tujuan dari membaca ta'awudz dan juga basmalah itu adalah agar kita itu terhindar dari godaan setan gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak main-main dan kita jadi lebih fokus gitu membacanya. Yang ketiga itu ada tempat dan pakaiannya itu harus bersih. Jadi misalnya kalian ingin membaca Al-Quran di kamar, boleh saja asalkan tempatnya bersih, asalkan pakaian kalian itu bersih gitu. Yang ketiga, yang keempat itu ada membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil di sini adalah kalian itu dianjurkan untuk membaca secara perlahan-lahan, kemudian juga sesuai dengan makharijul huruf, tajwid dan sebagainya. Yang selanjutnya ada mendengarkan dengan khusyuk. Jadi ketika orang lain sedang membaca Al-Quran, kalian itu harus mendengarkannya secara khusyuk, terus juga kalau bisa juga memahami apa arti dan isi kandungannya gitu. Yang terakhir itu ada tidak bercanda saat membaca Al-Quran. Hal ini saat ini tuh mungkin masih banyak dari kalian itu ketika sedang membaca Al-Quran atau sedang mendengarkan teman kalian membaca Al-Quran, kalian masih ada yang ketawa-ketawa, ada yang berisik dan sebagainya. Nah, itu merupakan hal yang tidak boleh kalian lakukan lagi selain ini ya, karena hal demikian itu sama saja kita tidak menghargai Al-Quran, kita tidak sopan dan kita tidak beradab kepada Al-Quran. Jadi ketika teman atau diri kita sendiri sedang membaca Al-Quran, maka sepatutnya kita harus mendengarkan dengan
khusyuk. Oke, selanjutnya di sini ada dalil membaca Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Auzid alaihi wazattilil Quran tartila. Artinya, atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ketika kalian membaca Al-Quran itu menggunakan tartil, maka kalian harus perlahan-lahan agar kata-katanya atau kalimat dalam Al-Qurannya itu terlalu jelas dari mulut kalian gitu, sesuai dengan tajwidnya tentunya. Gitu. Selanjutnya di sini ada berdoa. Nah, yang pertama itu ada menghadap kiblat. Jadi ketika kalian berdoa dimanapun, setelah sholat, terus juga ketika di kelas dianjurkan untuk berdoa menghadap kiblat gitu. Yang kedua itu ada mengangkat tangan. Selain menghadap kiblat, kita juga dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Jadi kalau kalian masih lupa, kalian ketika berdoa masih menyilangkan tangannya, nah itu jangan lagi seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalian mengangkat tangan kalian gitu. Itu membuktikan bahwa kalian itu bersungguh-sungguh meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus selanjutnya ada memulai pujian kepada Allah. Jadi kenapa demikian? Karena dengan memulai pujian kepada Allah, misalnya seperti ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha Tinggi, yang Maha Bijaksana. Nah, itu kalian akan menimbulkan rasa syukur pada diri kalian sendiri, sehingga kalian dalam meminta kepada Allah itu diberlakukan sifat khusyuk pada diri kalian sendiri atau sungguh-sungguh gitu. Nah, selanjutnya ada membaca sholawat kepada Nabi, dan yang selanjutnya ada berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi Ibu sudah jelaskan juga. Jadi jangan main-main ketika berdoa. Berdoanya cuma asal-asalan, berdoanya cuma formalitas dan sebagainya. Kalau ada kesempatan berdoa, kalian pergunakan dengan baik, kalian pergunakan dengan sungguh-sungguh gitu, agar ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita pasti yakin bahwa doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita main-main dalam berdoa, apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Kalau kita saja bermain-main gitu. Oke, selanjutnya menutup doa dengan amin sebagai akhir dari doa, dengan harapan doa kita ini dapat dijawab. Nah, kemudian ada hikmah berdoa. Jadi berdoa ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berdoa kita merasa bahwa kita sedang dekat, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang meminta kepada Allah. Maka hal itu menjadi suatu hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada menenangkan hati. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta, kita misalnya ibaratnya curhat kepada Allah atas permasalahan semua hidup yang kita hadapi, maka selayaknya kita sedang berkomunikasi, kita sedang membagikan suatu permasalahan, kita sedang mencari solusi dari semuanya dengan cara berdoa. Maka setelah berdoa biasanya hati kita menjadi tenang gitu. Nah, ini salah satu hikmah dari berdoa. Oke, selanjutnya ada menambahkan rasa syukur. Nah, ketika kita berdoa pasti kita menyebut nama-nama Allah yang baik, terus juga memuji Allah. Nah, hal itulah yang meningkatkan rasa syukur kita gitu kepada keadaan, kepada takdir yang sudah ditakdirkan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir itu ada memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki suatu permasalahan misalnya, kita pasti ibaratnya kayak curhat kan, tadi yang Ibu sudah bilang. Nah, dengan demikian itu kita sedang meminta pertolongan kepada Allah lewat berdoa pastinya gitu. Oke,
masing-masing terdiri dari 5 siswa. Yang di sini ada 3 tema, yaitu ada ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, yang kedua ada ketika berdoa sehari-hari, dan juga yang terakhir ada contoh perilaku yang tidak sesuai dengan adab. Nantinya kalian berkelompok akan membuat role playing. Nanti kalian diskusikan dan minggu depan harus sudah siap untuk maju ke depan kelas. Baik, karena waktu pembelajarannya sudah hampir selesai, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan singkat mengenai pembelajaran untuk hari ini. Jadi membaca Al-Quran dan juga berdoa itu harus dilakukan dengan adab yang baik. Kemudian adab ini merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biasakan membaca Al-Quran dan juga berdoa itu setiap hari. Jadi berdoa itu jangan ketika ada maunya aja. Baik, karena waktu pembelajaran juga sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan juga kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.